Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik semua ya. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap semua mengecek lingkungan sekitar. Bersihkan lingkungan sekitar dulu. Lihat sampah-sampah yang ada di kolong, lihat sampah-sampah yang ada di bawah. Jika ada sampah silakan dibuang ya. Yuk, silakan dibersihkan. Baiklah, sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan berdoa. Siapa tadi yang berangkat pertama kali? Ya, kuratul. Silakan pimpin doa, Nak. Alhamdulillah, sudah ya. Mengapa kita harus mengawali dengan doa? Karena doa sangat bermanfaat untuk kita. Dengan berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala kegiatan kita, sehingga materi yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke otak kita ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran murid-murid semua. Ansori, Amin, Bayu, Desti, Indria, Okta, Kuratul, Rizky, Siti, Tika. Baiklah, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Semua silakan berdiri. Ya. Siapa yang mau memimpin sebagai dirijen? Oke, Tika, silakan. Sudah ya. Dengan kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional, dengan kita hafal lagu wajib nasional, itu tandanya kita bangga terhadap bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi anggota dari bangsa Indonesia dan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Sekarang Ibu memiliki bacaan, silakan dibaca. Kita akan membaca terlebih dahulu. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak membaca. Silakan dibaca. Baiklah, sudah ya, sudah dibaca semuanya. Ibu akan bertanya sedikit mengenai bacaan yang kalian baca itu. Apa penyakit yang diderita oleh Gita? Silakan ansori. Oke, bagus. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penyakit anemia itu? Ayo, siapa? Coba Siti. Oke, bagus ya. Dan terakhir, bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak terkena penyakit anemia itu? Coba Indria, coba. Oke, semua paham ya. Dan kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, anak-anak dapat menentukan ciri-ciri pantun dalam bentuk tulisan. Jadi kita akan belajar mengenai pantun ya. Selanjutnya, anak-anak dapat melengkapi isi pantun yang rumpang nanti ya. Dan yang terakhir, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini yaitu siswa dapat membuat dan membacakan pantun yang hasil yang dibuat tadi di depan kelas. Untuk mata pelajaran IPS, siswa dapat memahami pengertian dari interaksi sosial dan siswa dapat menentukan contoh-contoh interaksi sosial dari berbagai bidang. Nanti ada 4 bidang. Dan yang terakhir dibuat dalam bentuk tabel. Semua paham ya apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran. Sebelumnya anak-anak tahu nggak palang pintu? Yaitu suatu adat istiadat yang dilakukan di pernikahan Betawi. Ada yang tahu, ada yang belum? Oke, Ibu ada sedikit video, silakan disimak. Video mengenai contoh palang pintu. Bener kan
Baiklah, itu tadi contoh palang pintu. Nah, ada yang tahu nggak apa yang terdapat di video tadi? Ayo, siapa? Ya, siapa? Oke, Amin. Benar banget. Itu ya, ada pantun. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai pantun. Di sini Ibu memiliki satu contoh pantun. Ibu tuliskan dulu. Masa depan. Di sini kita akan membahas mengenai ciri pantun. Ciri yang pertama, pantun memiliki 4 baris atau 4 rima. Ini kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi pantun memiliki 4 baris. Dan selanjutnya, baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Apa itu sampiran? Sampiran adalah kalimat untuk pengantar isinya nanti. Jadi ini hanya sebagai pengantar, bukan maksud atau tujuan, hanya sebagai pengantar. Sedangkan pada kalimat keempat dan kalimat kelima ini adalah isi. Nah, isi inilah merupakan tujuan atau maksud dari pantun tersebut. Jadi isi. Selanjutnya yaitu pantun terdiri dari sajak A, B, AB atau AA. Kita bahas ya. Di sini akhirnya ip kita simbolkan dengan A. Yang baris kedua an kita simbolkan dengan B. Baris ketiga berakhiran ip juga. Ip tadi kita simbolkan dengan A. Dan an kita simbolkan dengan B. Inilah yang dimaksud sajaknya A, B, A, B. Ada juga nanti yang sajaknya A, 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 A. Itu artinya semua akhirannya keempat barisnya sama. Ciri yang terakhir, pantun memiliki 8 sampai 12 suku kata. Coba kita hitung di baris pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 suku kata. Baris kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku kata. Jadi jelas bahwa pantun memiliki 8 sampai 12 suku kata. Dah ya, sampai sini paham apa itu pantun dan bagaimana ciri-ciri pantun? Oke. Oh iya, masih ada yang bertanya, apa sih sebenarnya pantun itu bagus? Tadi Ibu lupa menyampaikan pengertiannya ya. Pantun adalah karya sastra yang dimiliki Indonesia atau bangsa Melayu itu yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan seperti ciri-cirinya tadi, memiliki sampiran, isi, bersaja AB, AB atau AAA. Ya, jadi terikat aturan. Dan pantun itu bertujuan untuk, ada yang bertujuan untuk menegur, ada yang bertujuan untuk menghibur. Contohnya, misalkan pantun yang bertujuan untuk menegur tuh contohnya pantun nasihat. Sedangkan untuk yang bertujuan untuk menghibur itu bisa contohnya pantun jenaka, pantun teka-teki. Oke? Sampai sini paham anak-anak? Tadi ada berapa ciri-ciri pantun? Oke, bagus. Sudah sampai sini paham? Di sini Ibu ada contoh pantun lagi. Contoh pantun lagi. Baiklah, ini contoh pantunnya. Anak ayam turun 8, tambah 1 jadi 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Coba Ibu mau bertanya dulu. Apakah ini termasuk pantun? Yuk, siapa? Oke, Tika. Alasannya? Oke, bagus. Ada jawaban lain? Coba Ibu mau kurator. Oke, alasannya? Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kawan-kawan kalian dulu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya jawaban siapa yang benar. Di sini kita lihat
pantun. Ciri yang pertama memiliki 4 baris. 1, 2, 3, 4. Benar ya? Ciri yang kedua bersajak 8 sampai 12 suku kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini semua bersajak 8 sampai 12 suku kata. Ada sampiran dan ada isi. Bagus. Yang terakhir sajaknya kita lihat. Menurut Saudari Tika tadi jawabannya iya, ini pantun karena memenuhi keempat ciri tadi ya. Dan menurut Huratul jawabannya bukan. Karena apa? Kita bahas dulu. Pada baris pertama berakhiran an, kita simbolkan dengan a. Baris kedua berakhiran an, kita simbolkan dengan a. Baris ketiga berakhiran kita simbolkan dengan b. Keempat am juga kita simbolkan dengan a. Jadi sajak ini adalah a b a. Jadi bukan pantun kan? Karena sajaknya berbeda. Jadi ada yang bisa memperbaiki pantun di depan ini? Baiklah, silakan. Baiklah, coba kita baca. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Kita lihat terakhirnya. Yang pertama, baris pertama b, an, a, b, an, a. Jadi sajaknya ba, ba, atau bisa kita ganti sama juga dengan a, b, a, b. Paham ya? Oke, sampai di sini paham. Selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Tadi setelah kita lihat video mengenai palang pintu, itu termasuk salah satu contoh berbalas pantun. Apa itu berbalas pantun? Misalkan satu orang sedang berpantun, dijawab dengan orang lain yang juga menggunakan pantun. Itu namanya berbalas pantun. Jadi di video palang pintu tadi dilakukan dengan berbalas pantun. Dan berbalas pantun ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebut dengan interaksi. Interaksi adalah suatu komunikasi, interaksi. Dan karena berhubungan dengan orang satu dengan orang lain, maka disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah dasar dari semua aktivitas yang dilakukan manusia yang berhubungan dengan orang lain. Jadi segala aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Kita akan membahas mengenai contoh interaksi, beberapa contoh interaksi sosial dari berbagai bidang. Nanti ada dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan moral. Ibu memiliki beberapa gambar. Baiklah, ini gambar yang Ibu contohkan. Di sini ada gambar contoh interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, individu dengan individu. Di sini coba dilihat, sebuah ibu sedang mengajak anaknya menghitung tabungannya. Ada juga dengan individu dengan kelompok. Ada seorang guru yang mengajar di kelas seperti yang sedang Ibu lakukan sekarang. Ibu sedang menjelaskan kepada anak-anak semua. Dan yang terakhir, interaksi kelompok dengan kelompok. Di sini lihat ada tim sepak bola yang bermain untuk melawan tim sepak bola lainnya. Sampai sini anak-anak paham? Jadi tadi ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Baiklah, di sini ada juga contoh seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita akan belajar mengenai contoh interaksi sosial dari berbagai bidang. Ada dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Di sini bisa lihat gambar pertama. Di sini adalah contoh interaksi dari bidang ekonomi. Apa itu bidang ekonomi? Bidang ekonomi adalah suatu bidang yang berkaitan dengan perdagangan, dengan uang, seperti itu. Jadi itu bidang ekonomi. Dan di sini lihat ada seorang anak yang ingin menabung di bank. Jadi ini adalah contoh interaksi antara teller dengan seorang anak tersebut. Jadi ini interaksi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya lihat gambar kedua.
Ini adalah orang yang sedang rapat. Ini ada interaksi dalam bidang politik. Bidang politik. Apa itu? Dalam bidang politik itu berkaitan dengan penyampaian pendapat atau ide yang ada dalam pikiran kita sampaikan dan terjadi sebuah kesepakatan. Bidang politik ini juga sering dilakukan oleh pemerintah, oleh pejabat-pejabat dalam menyampaikan. Jadi contohnya yaitu rapat. Sebelumnya ada yang bisa memberikan contoh interaksi sosial dalam bidang ekonomi dan politik selain yang ada di gambar? Siapa yang bisa? Coba Ibu mau Indria. Oke, bagus ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Amin? Bener banget. Dah ya, dalam bidang ekonomi politik semua sudah paham ya. Selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya bisa dilihat ada sebuah pameran budaya yang disaksikan banyak penonton. Di sini ada penonton yang saling berinteraksi satu sama lain, ada penonton yang melihat pertunjukan. Ini salah satu contoh interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Dalam sosial budaya ini berkaitan dengan pola pikiran, pola tingkah laku masyarakat dari satu orang ke orang lain atau kelompok seperti yang contoh di atas ini tadi, atau sebuah seni atau budaya. Jadi sosial budaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang moral. Ini berkaitan dengan karakter orang, bagaimana cara orang prihatin terhadap keadaan, bagaimana cara orang saling tolong. Jadi gambar orang bergotong royong ini merupakan contoh dari bidang moral. Baiklah, Ibu mau bertanya contoh dari bidang sosial budaya, bidang moral kepada Okta. Dari tadi Ibu belum mendengar suaranya. Yuk Okta, apa contohnya? Oke, bagus ya, benar ya. Siapa lagi yang mau? Oke, Ansori, silakan. Oke, benar ya. Jadi itu dalam bidang sosial dan budaya. Baiklah, setelah semua kelompok sudah mempresentasikan di depan dan telah menyampaikan pantun yang telah dibuat, Ibu harapkan anak-anak benar-benar mampu untuk membedakan mana yang merupakan pantun dan mana yang bukan merupakan pantun. Anak-anak harus memahami ciri-ciri pantun tersebut dan memahami maksud dari pantun tersebut. Apa maksud yang disampaikan oleh pantun tersebut. Dan anak-anak dapat membedakan mana interaksi dalam bidang ekonomi, mana yang interaksi dalam bidang lain. Apa itu interaksi sosial? Ibu harapkan semuanya sudah paham. Dan berdasarkan itu tadi, bagi yang belum memahami atau masih mendapatkan nilai kecil, kita akan melakukan remedial setelah pembelajaran ini. Akan Ibu jelaskan lebih detail mengenai materi tersebut. Dan karena kita sudah selesai, kita datang dalam keadaan bersih, maka kita pulang juga keadaan bersih. Silakan semuanya bersihkan lingkungan sekitar. Kita akan melakukan operasi semut kembali. Yuk dilihat, ada sampah-sampah di sekelilingnya, silakan dibuang. Baiklah, sepertinya anak-anak kurang semangat. Bukan hanya untuk memulai pembelajaran saja yang harus semangat, tapi sebelum pembelajaran setelah pembelajaran kita juga harus semangat. Ibu memiliki tepuk semangat. Ibu akan mencontohkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Tos dengan kawannya yang di sebelah. Paham ya? Tos dengan kawannya di sebelah. Baiklah, tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi siapa yang berdoa? Ya, silakan. Silakan kita berdoa sebelum pulang. Alhamdulillah, dengan kita menutup kegiatan dengan berdoa, semoga apa yang telah masuk kepada kita tidak hilang. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kepada orang tua di rumah.